saya sudah berbuah, saya yang sudah. Jangan ya, buat teman-teman menanam tanaman anggur itu jangan yang sudah berbuah, tidak saya rekomendasikan ya. Satu, kalau teman-teman sudah beli bibit yang sudah berbuah itu satu, harganya mahal. Kedua, tingkat kesetresannya tinggi ya. Ketiga, nanti kalau dipindah tanam di rumah itu kita 4 bulan itu tanaman nggak modot-modot, hanya fokus pada buah. Jadi pokok banyak masalahnya intinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli, saya sarankan beli yang bibit-bibit aja, lebih murah ya. Tapi teman-teman ya, aku aja yang ngasih THR support yo ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, tidak saya rekomendasikan beli bibit-bibit yang sudah berbuah, kecuali tempat teman-teman dekat, tempat teman-teman dekat. Terus nanti juga itu tanaman benar-benar sudah dewasa, ditanam di tabulan pot. Di tabulan pot ya, itu memang dia dirancang khusus untuk tabulan pot, untuk dijual dengan cara berbuah, tetapi harganya akan mahal, mehong ya. Membuahkan tanaman anggur nggak lama kok teman-teman ya. Membuahkan tanaman anggur itu nggak lama, 3 bulan ya jadi yo ya, 3 bulan jadi. Contohnya bibit-bibit saya yang saya lihatkan tadi itu usia 3 bulan aja. Kalau teman-teman dirawat dengan baik dan benar, insya Allah jadi ya. Beli sama pupuknya di situ bisa. Pupuk etalase beda teman-teman. Nanti kalau untuk bibit ini kita di jalur belakang ya. Bibit di jalur belakang. Karena apa? Karena di bibit ini nanti saya kan harus kirim foto teman-teman. Ini teman-teman, itu teman-teman, biar teman-teman itu lebih ini loh, akadnya biar halal. Ya, akadnya biar halal. Jadi teman-teman ini loh yang mau saya kirim, ini loh jadi gitu. Jadi lewatnya jalur belakang nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk bibit lewatnya jalur belakang, teman-teman nanti bisa DM. Insya Allah kekusian 3 bulan Bang Al. Iya, 3 bulan bisa, insya Allah bisa tenan ya. Kenapa? Karena kalau tanaman teman-teman medianya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari ya, tanam bulan pertama itu tanaman akan tumbuh cepet, dia akan fokus pada pembentukan cabang primer. Cabang primer, setelah membentuk cabang primer langsung belokkan saja teman-teman ya. Langsung dibelokkan saja seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini kita anggap ginilah. Langsung dibelokkan saja. Seandainya sudah tercapai batang primer, teman-teman langsung dibelokkan gini aja. Dibelokkan. Nah, di 2 bulan secara otomatis ya, nanti teman-teman semua ya dibelokkan gini. Terus tunas-tunas air yang tumbuh ini nanti dijadikan tersier, jangan dibuang. Ya, cepat menanam tanaman anggur itu. Kalau teman-teman mau teralis ya ini langsung belok. Nah, langsung dibelokkan, pindah tanam langsung belok jadi. Seperti itu. Ini varian karni kristal, teman-teman. Ya, karni kristal itu sangat bagus sekali ya, buahnya besar dan rasanya manis, warna hitam. Jadi buat teman-teman menanam tanaman anggur itu mudah bener. Kenapa teman-teman kok selama ini menanam tanaman anggur lambat lama? Karena apa? Karena teman-teman itu beli bibitnya, tetapi media tanamnya belum ada. Ya, teman-teman beli bibitnya, tetapi media tanamnya belum ada. Lalu gimana Bang kalau aku sudah beli bibit, tetapi belum ada media tanamnya? Nah, ini buat teman-teman, solusinya seperti ini. Jadi sambil menunggu media tanam itu bagus, teman-teman cukup dibiarkan di polybag seperti ini. Ya, dibiarkan di polybag seperti ini, ya. Nanti sambil nunggu media tanam itu bisa kita tungguin, kita rawat. Nanti biar sampai 2 meter, 3 meter nanti baru dipindah rapopo. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi langsung jangan dipindah. Jangan langsung dipindah. Ini beresiko sekali. Ya, tetapi tetap saya sarankan lebih baik teman-teman ya bikin media tanam dulu lah yang nyaman. Ya, Bang, anggur kami sudah mekar bunganya. Bagaimana cara memupukkan dan penyiraman dan dosisnya? Terima kasih ya. Terima kasih, aku senang teman-teman. Kalau teman-teman sekarang anggurnya sudah pada berbunga, sudah terjadi polinasi. Kalau tanaman anggur bunganya sudah polinasi atau penyerbukan bunga mekar, jangan ada penyemprotan. Ya, jangan ada penyemprotan dan pemupukan, gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah. Pupuk pertumbuhan ada di etalase 1, teman-teman. Penting ya, pupuk pertumbuhan ini penting karena pupuk pertumbuhan ini nantinya yang akan membentuk pertumbuhan tanaman teman-teman itu bagus. Ya, yang akan membentuk pertumbuhan tanaman teman-teman itu bagus. Pupuk-pupuk di saya sudah saya racik, jadi
tujuan saya untuk mempermudah teman-teman semua ya. Tujuan saya untuk mempermudah teman-teman semua. Di dalam satu kemasan satu paket ini isinya 4 ya. Di dalam satu kemasan satu paket ini isinya 4 dan nanti teman-teman digunakan untuk memupuk ya. Nah, ini satu picis kalau digunakan untuk tanaman-tanaman seukuran seperti ini ya, seperti ini, bibit-bibit yang masih kecil ya, seperti ini, satu meteran lah ya. Itu satu picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 10 liter. Ini sudah main 10 liter aman ya. Tapi kalau masih segini, masih belajar pemupukan ya 15 liter. Jadi satu gini kan paling sedikit, hanya nggak ada 100 mili. Ya, ini paling hanya 50 mili, 50 mili, 50 mili, 50 mili seperti itu, teman-teman. Jadi irit. Kalau untuk tanaman yang sudah dewasa, ya, yang sudah dewasa, teman-teman itu satu picis dilarutkan dengan air 8 liter. Dulu saya pernah punya, tetapi anggurnya kecut banget, nggak manis, yo. Anggurnya apa dulu yang ditanam, ya? Menanam tanaman anggur itu ada varian lokal, ada varian impor. Kalau kebetulan yang ditanam lokal ya rasanya asem, ya. Walaupun yang ditanam teman-teman impor, tetapi pola pemupukannya kurang tepat, ya. Kondisi pola pemupukannya kurang tepat, biasanya juga ada sisa-sisa asamnya. Tetapi tetap anggur lokal itu, anggur impor itu tetap ada rasa manisnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu betul ini yang ditanam varian apa dulu, ya. Varian apa dulu, seperti itu. Beli di pertanian. Beli di pertanian itu harus nanya dong, Bunda, ya. Pertanian itu juga kadang-kadang ya, pokoknya dia yang penting jual anggur aja, jual anggur, tetapi tergantung kecerdasan kita masing-masing. Itu ditanya, anggurnya aku beli anggur opo ngono. Ya, anggur tuh banyak. Teman-teman jangan asal anggur saja. Ya. Seperti itu. Anggur 7 bulan belum ada tanda-tanda berbuah gimana? Ya, gunakan pupuk dong abangku, ya. Ya, gunakan pupuk, yaitu pupuk pembuahan. Kalau memang tanaman tersebut sudah terbentuk percabangannya. Ya, Zalin, itu tanaman anggurnya itu sudah terbentuk percabangannya belum? Sudah ada percabangannya belum? Kalau belum ada percabangannya, ya di pupuk pertumbuhan dulu aja nggak apa-apa. Ini jenis anggur apa, Hos? Ini varian Ara 15, teman-teman. Ya, ini jenis anggur apa? Varian Ara 15. Mau tanya, kalau batang tersier siap untuk dibuahkan gimana ciri-cirinya? Satu ya, kita ngelihatnya di primer dulu. Primernya itu paling tidak ya, sudah terjadi pembelahan seperti ini, coklatnya ya, primer. Ya, primer. Terus dilanjut sekunder juga hampir sama. Terus nanti tersier itu sudah sebesar inilah gampangannya ya, sudah sebesar ini. Terus nanti teman-teman itu dilihat ya, kalau sebagian sudah mulai mencoklat, nanti kita melakukan pemangkasan di perbatasan warna ini aja. Ya, di perbatasan warna ya, seperti itu. Jadi kalau sudah memenuhi syarat yang saya sampaikan tadi, silahkan dimasukkan pupuk pembuahan etalase 2. Ya, pupuk pembuahan etalase 2 yang saya sematkan. Ya, pupuk pembuahan etalase 2. Caranya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus dilihat primernya dulu, sekundernya. Kalau sekundernya masih hijau biasanya kurang maksimal, teman-teman, ya. Kalau sekundernya masih hijau terus masih kurang bagus tuh biasanya hasilnya kurang maksimal, maka harus sudah mulai mencoklat. Saya CO pupuk pembuahan, Mas. Oh, CO pupuk pembuahan. Nah, kalau sudah CO pupuk pembuahan sampai di rumah, nanti ya pupuk pembuahan ini juga sudah saya racik. Jadi teman-teman di rumah tinggal pakai, ya. Sudah saya racik seperti ini, satu paket isinya 4, khusus untuk satu pohon. Khusus untuk satu pohon, ya. Biar pemupukannya nanti 4 kali pemupukan selama 1 bulan. Satu picis dilarutkan dengan air 7 liter. Lakukan pemupukan selama 1 minggu sekali, 1 minggu sekali, 1 minggu sekali, sampai 4 kali pemupukan. Dan nanti di hari ketiga, pemupukan keempat boleh dipangkas. Pucuknya mengering ya, pucuknya mengering. Pucuk mengering biasanya tanaman bisa kekurangan unsur kalsium dan juga bisa bermasalah, yaitu pemupukan. Coba kemarin itu dipupuk menggunakan apa? Ya, kita koreksi bareng-bareng ya. Kemarin kok bisa mengering itu dipupuk apa?
Ya, buat teman-teman yang baru menemukan live saya, yuk di follow hostnya, dijadikan teman. Karena apa? Karena di live ini saya bagikan edukasi tentang bercocok tanam, menanam tanaman anggur, ya, membuahkan tanaman anggur, pupuk-pupuknya juga sudah komplit, pengiriman dari saya sendiri, nggak usah khawatir overdosis karena pupuknya ini sudah saya racik, sudah saya uji, sudah saya teliti, dan juga banyak teman-teman yang di sini ini hampir 50% lebih ya, mereka itu juga menggunakan pupuk-pupuk dari saya. Ya, 50% lebih nih orang di sini tuh sudah menggunakan pupuk dari saya, teman-teman, ya. Nah, ini contohnya Nek ini, Nek Jati dari Semarang. Beliau tuh, wah, Nek nyimak Mas. Nah, beliau nih setiap bulan, teman-teman, setiap bulan tuh juga beli pupuk terus dari saya. Ya, untuk apa? Untuk memupuk tanaman anggurnya. Katanya, aku kalau ngeracik sendiri hasilnya nggak bagus, nggak seperti racikan Bang Al gitu. Ya, pokoknya buat teman-teman, saya racik pupuk-pupuk ini tujuannya untuk mempermudah. Aman pupuk dari Bang Al. Ya, ini beliau-beliau ini banyak teman-teman yang dari saya yang sering hadir di live saya tuh beliau-beliau rata-rata sudah menggunakan pupuk dari saya. Paling yang masuk direkomendasikan oleh TikTok itu paling sekitar 20% orang baru masuk gitu. Obat semprot ada enggak, Pak? Ada obat semprot. Ya, obat semprot di sini teman-teman tergantung kebutuhan. Kalau tanaman teman-teman terserang hama bisa gunakan yaitu demolish. Demolish untuk menjaga daun biar aman bagus, ya. Ini untuk hama ya, untuk hama. Dan nanti kalau untuk jamur ada lagi, ya. Jamur ada lagi. Bang, pupuk pembuahannya ada di etalase itu berapa kali pakai? 4 kali abangku, 4 kali. Etalase 2 4 kali pakai. Etalase 2 4 kali pakai. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ya. Di dalam satu paket seperti ini sudah saya bungkusin kecil-kecil, ya. Bungkusannya ada 4 bungkus seperti ini, ya. Satu bungkus dilarutkan dengan air 7 liter. Nanti teman-teman tinggal dipakai. Seperti itu, teman-teman. Jadi tujuan saya tuh untuk mempermudah teman-teman, ya. Gampang penggunaannya. Wes pokoknya gampang-gampang. Ya, buat teman-teman yang ingin bercocok tanam, menanam tanaman anggur dan lain sebagainya. Menanam tanaman anggur itu tidak sulit, menanam tanaman anggur tidak rumit. Yang penting yang perlu diperhatikan teman-teman semua adalah proses awalnya. Ya, proses awalnya ini penting, teman-teman. Media tanam, ya, media tanam dan sinar matahari. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang terlalu memaksakan diri ketika tempatnya tidak ada sinar matahari tetapi kepengen nanam anggur. Wah, angel wis sorano sinar mataharinya tetapi pengen menanam tanaman anggur, maka harus dipelajari betul-betul, teman-teman. Yang ingin menanam tanaman anggur, pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan, etalase 2 adalah pupuk pembuahan, etalase 3 adalah pupuk pembesar dan pemanis buah, diberikan pada masa-masa tanaman anggur teman-teman yang sedang berbuah seperti ini. Dan di sini juga saya sediakan untuk teman-teman yang kadang-kadang mengalami kerontokan atau memang biar ini untuk memperkuat, ya. Untuk memperkuat diberikan secara tunggal, jangan dicampur. Kalau dicampur nggak jadi. Ini diberikan secara tunggal yaitu boron. Nah, boron ini kalau teman-teman anggurnya sudah berbuah seperti ini, itu paling tidak ya 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali itu kasih 1 sendok makan dilarutkan dengan air 5 liter. Kocorkan. Nanti kekuatan tandan ini lebih kuat lagi. Boron ini juga bisa digunakan untuk tanaman-tanaman mangga yang teman-teman kadang sudah berbunga buahnya, terus yang jadi hanya beberapa butir. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk kelapa yang sudah sering rontok buahnya. Kok kelapa saya kalau berbunga manggare odo rontok maneng. Nah, ini juga bisa ditaburkan mengelilingi tanaman-tanaman tersebut, ya. Diberikan secara tunggal, jangan dicampur, khusus boron.